Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Catatan saya kali ini berjudul Mengapa Pak Anies Baswedan jadi simbol kelompok intoleran dan jadi bapak pembiaran bancakan anggaran. Begini, ini juga dari wawancara media pada saya yang menanyakan tentang turunnya elektabilitas Partai Nasdem sementara Partai PSI malah naik pasca pencalonan Pak Anies Baswedan oleh Partai Nasdem waktu itu. Begini, sahabat mencermati perilaku politik atau political behavior dibandingkan dengan hasil survei memang selalu menarik. Kenapa? Karena ini soal politik sebagai seni, art, dan politik sebagai ilmu, science. Pak Surya Paloh mengira beliau telah mengambil keputusan secara rasional dengan memilih Pak Anies Baswedan yang ratingnya berdasarkan beberapa survei elektabilitas capres memang cukup tinggi bila dibandingkan dengan nama-nama bakal capres lainnya. Namun jangan lupa bahwa hasil-hasil survei elektabilitas itu belum menunjukkan angka yang solid bagi kandidat bakal capres, yaitu di angka 50% ke atas. Paling tidak di sekitaran 40%-an, atau angkanya ada sekitar 2 kali lipat dibandingkan pesaing terdekatnya. Seperti elektabilitas Pak Jokowi di tahun 2014 dulu, tatkala ia pertama kali ikut dalam kontestasi Pilpres. Tapi sahabat, matematika politik itu mesti dibaca dengan bijak. Perlu insights atau wawasan yang luas dan mendalam tentang elan vital atau daya pendorong semangat bangsa ini yang sedang bergulat mempertahankan jati dirinya yang bineka tapi tunggal ika. De facto, spirit bangsa ini saat ini sedang ditantang oleh antitesisnya, yaitu gerakan intoleransi, yang akhirnya simbolisasinya itu ada pada figur Pak Anies Baswedan. Maka upaya dari Pak Surya Paloh yang menyebut duet Anies Ganjar sebagai duet pemersatu bangsa juga tidak tepat. Itu malah jadi liability buat Ganjar. Elektabilitas Pak Ganjar bisa tererosi. Gerakan anti toleransi atau intoleran ini memang berisik. Komunikasi politik yang mereka lancarkan itu memang aktif di media sosial, yang akhirnya sering dikutip oleh media mainstream. Apalagi mereka kerap kali mengklaim mewakili kepentingan kelompok mayoritas tertentu, sehingga kesannya jadi seolah-olah banyak atau jadi seolah-olah mayoritas begitu. Padahal sahabat, ada kelompok mayoritas sesungguhnya yang selama ini lebih memilih diam. Mereka lah yang sering disebut the silent majority. Mereka hanya bertindak pada momen-momen tertentu. Dan itu akhirnya dibuktikan lewat menurunnya elektabilitas Partai Nasdem pasca pencalonan Pak Anies Baswedan, sang simbol intoleransi yang juga bapak pembiaran bancakan anggaran oleh mereka lewat survei baru-baru ini. Sehingga bisa kita katakan, kalau masih nekat terus, Partai Nasdem bisa-bisa terjerumus ke dalam sumur resapan. Nah, mengenai fenomena PSI yang naik terus elektabilitasnya, kita kira karena sikap konsistensinya untuk menolak intoleransi dan korupsi yang dibuktikan dengan pernyataan Grace Natali yang menolak mendukung Pak Anies Baswedan dalam kontestasi 2024. Karena memang ia merupakan simbolisasi gerakan intoleran serta praktek korupsi atau pembiaran bancakan APBD. Ya, demikian catatan saya yang berjudul Mengapa Pak Anies Baswedan jadi simbol kelompok intoleran dan bapak pembiaran bancakan anggaran. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.